Pada Mei 2024, dunia hiburan tanah air kembali digemparkan dengan kabar perceraian pasangan selebriti Ria Ricis dan Teuku Ryan. Setelah menjalani biduk rumah tangga yang banyak disorot publik, keduanya akhirnya memutuskan untuk berpisah secara resmi. Dalam putusan pengadilan, hak asuh anak mereka jatuh kepada Ria Ricis. Perceraian ini diduga dipicu oleh masalah komunikasi yang terus memburuk serta adanya campur tangan keluarga dalam hubungan mereka. Meski telah berpisah, baik Ria Ricis maupun mantan suami mengaku akan tetap mengutamakan kebahagiaan anak mereka. Berita ini sontak menjadi perbincangan hangat di berbagai media dan jagat maya, dengan beragam tanggapan dari penggemar maupun warganet. Tahukah kamu Happy Salma, aktris dan penulis berbakat Indonesia, pernah mengungkapkan bahwa ia awalnya tidak tahu suaminya, Djokorda Bagus Dwi Santana Kertiasa, adalah keturunan bangsawan Ubud, Bali. Bahkan, Happy mengira gelar bangsawan hanya ada di dongeng. Namun, kehidupan membawanya ke babak baru yang luar biasa. Setelah menikah, Happy resmi menjadi bagian dari keluarga bangsawan dengan gelar Jero Happy Salma Wanasari. Kehidupannya berubah total. Kini menetap di Bali, Happy menjalani peran sebagai istri, ibu dari 2 anak, serta seorang perempuan Bali yang menjaga tradisi dan nilai budaya. Meskipun begitu, ia tetap aktif di dunia seni, terutama teater, dan juga sukses dalam bisnis perhiasan. Kisahnya menunjukkan bahwa hidup selalu penuh kejutan. Siapa sangka dari seorang gadis biasa, kini Happy adalah bagian dari sejarah kebangsawanan yang nyata. Paula Verhoeven tak kuasa menahan tangis haru saat menghadiri acara Hari Ibu di sekolah kedua putranya, Keanu dan Kenzo. Dalam acara tersebut, Keanu dan Kenzo tampil menyanyikan lagu Kasih Ibu bersama teman-temannya. Di tengah proses perceraiannya dengan Baim Wong, momen ini menjadi penghibur sekaligus penguat bagi Paula. Meski situasi pribadi sedang sulit, ia tetap menunjukkan kasih sayang yang mendalam kepada anak-anaknya. Paula merasa bangga melihat keberanian Keanu dan Kenzo tampil di depan umum. Baginya, anak-anak adalah sumber kekuatan yang luar biasa di masa-masa sulit seperti ini. Melalui momen penuh haru ini, Paula berharap dapat terus memberikan cinta dan dukungan terbaik untuk Keanu dan Kenzo. Kenzi, putra kedua Andre Taulani, baru-baru ini berbagi cerita tentang uang jajan yang diterimanya. Saat ini, Kenzi duduk di kelas 1 SMA. Awalnya dia hanya mendapat uang jajan sekitar Rp100.000 per hari. Namun, menurut Kenzi, jumlah itu kurang mencukupi. Apalagi kalau di sekolah dia bisa menghabiskan hingga Rp200.000 dalam sehari. Setelah berdiskusi dengan sang ayah, akhirnya Andre Taulani menaikkan uang jajan Kenzi menjadi Rp1 juta setiap minggu. Bahkan saat akhir pekan, ada tambahan Rp500.000 untuk nongkrong. Kalau Kenzi hanya di rumah, uang jajannya sekitar Rp75.000 saja. Uniknya, Andre juga sering memberikan uang tambahan dengan cara meletakkannya di meja kamar Kenzi. Biasanya sekitar Rp300.000. Untuk kebutuhan lainnya, seperti beli pakaian, Kenzi mengaku menghabiskan sekitar Rp3 juta setiap bulan. Totalnya, uang yang dihabiskan Kenzi dalam sebulan bisa mencapai Rp17 juta. Ketika ditanya soal ini, Andre justru menanggapi dengan santai dan bercanda. Dia bilang, "Mana mungkin segitu, cuma Rp40.000 kok," sambil tertawa. Harvey Moise, seorang pengusaha sekaligus suami dari Sandra Dewi, divonis 6,5 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Selain hukuman penjara, Harvey juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan subsidi 6 bulan kurungan. Tidak hanya itu, ia harus mengganti kerugian negara sebesar Rp210 miliar. Jika dalam waktu 1 tahun uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita. Jika nilai asetnya tidak mencukupi, ia akan menjalani hukuman tambahan selama 2 tahun. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Kasus ini sendiri mencakup kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun terkait pengelolaan tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah pada periode 2015 sampai 2022. Harvey juga dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan kasus ini. Dalam pembelaannya, Harvey membantah telah menikmati hasil korupsi tersebut. Ia juga menyampaikan pesan emosional kepada istri dan anak-anaknya, menegaskan bahwa dirinya bukan seorang koruptor.
Saat ini, Harvey dan tim kuasa hukumnya sedang mempertimbangkan langkah banding atas putusan pengadilan. Al-Ghazali, putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianty, mengumumkan rencana untuk menikahi kekasihnya, Alisa Daguis, pada tahun 2025. Hubungan mereka yang dimulai sejak 2011 telah melalui pasang surut, tetapi kini mereka mantap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Kabar ini langsung disambut bahagia oleh keluarga besar Al, termasuk Mulan Jamila, istri Ahmad Dhani, yang mengaku sangat antusias untuk segera memiliki cucu. Alisa Daguis sendiri dikenal sebagai seorang model sekaligus influencer dengan latar belakang pendidikan yang kuat, sehingga banyak pihak memuji kecocokan mereka. Persiapan pernikahan mulai dirancang, dan keluarga besar keduanya memberikan dukungan penuh. Maya Estianty juga tampak mendukung penuh keputusan anak sulungnya. Meski belum banyak berbicara di media, para penggemar Al dan Alisa ikut berbahagia mendengar kabar ini, mengingat pasangan ini telah menjadi sorotan publik selama bertahun-tahun. Dengan pernikahan yang dijadwalkan di tahun 2025, banyak yang menantikan momen sakral ini sebagai salah satu peristiwa selebriti paling ditunggu di Indonesia. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar baru-baru ini menikmati liburan mewah di sebuah villa eksklusif. Villa ini menawarkan fasilitas premium, termasuk kolam renang pribadi dan pemandangan alam yang menakjubkan. Dengan tarif sekitar 15 juta per malam, pengalaman menginap mereka menjadi sorotan di media sosial. Villa mewah seperti ini sering menjadi pilihan selebriti untuk berlibur, menawarkan privasi dan kenyamanan maksimal. Fasilitas yang ditawarkan biasanya mencakup layanan butler pribadi, spa, dan akses eksklusif ke pantai atau area rekreasi lainnya. Selain itu, lokasi villa yang strategis memungkinkan tamu menikmati keindahan alam sekitar, seperti pemandangan laut atau pegunungan, serta akses mudah ke destinasi wisata terdekat. Bagi pasangan seperti Aurel dan Atta, menginap di villa mewah tidak hanya memberikan relaksasi, tetapi juga kesempatan untuk menikmati waktu berkualitas bersama keluarga dalam suasana yang intim dan eksklusif. Rafathar Malik Ahmad kembali mencuri perhatian publik dengan penampilan terbarunya. Foto-fotonya dengan gaya rambut baru yang terlihat lebih modern dan trendy segera menjadi viral di media sosial. Penampilannya kali ini menunjukkan sisi yang lebih dewasa dari Rafathar, membuat banyak netizen terpana. Tidak sedikit yang memuji ketampanan Rafathar, bahkan menyebutnya sebagai calon idola masa depan. Komentar-komentar positif pun membanjiri media sosial, dengan banyak yang mengagumi pesona Rafathar yang semakin matang seiring pertumbuhannya. Meski masih sangat muda, Rafathar telah membuktikan bahwa ia memiliki daya tarik tersendiri yang selalu menarik perhatian. Penampilan ini menjadi salah satu bukti bahwa Rafathar, sebagai anak selebriti terkenal, tetap mampu menunjukkan kepribadiannya yang khas di tengah sorotan publik. 3 peserta Indonesian Idol 2024 yang mencuri perhatian netizen. Pertama, Jayadi, tukang kayu asal Pinrang, Sulawesi Selatan, sukses mencuri hati para juri dan penonton Indonesian Idol 2024. Dengan lagu ciptaannya yang penuh makna, ia tak hanya menginspirasi, tapi juga membuat juri terharu hingga meneteskan air mata. Sosok sederhana ini langsung viral, menunjukkan bahwa bakat bisa lahir dari mana saja. Lain halnya dengan Suryani, pelajar asal Sinjai, Sulawesi Selatan. Penampilannya yang sederhana dengan seragam sekolah menjadi daya tarik tersendiri. Ditambah dengan suara merdunya yang bak malaikat, Suryani dengan cepat menjadi idola baru para netizen, membuktikan bahwa impian besar bisa dimulai dari langkah kecil. Del Salomo, peserta berdarah campuran Belanda, Ambon, Manado, dan Tionghoa, memukau dengan keunikannya. Membawakan lagu Willow Tree dari Sticky Fingers, suara khas dan aura panggungnya membuat para juri terkesima. Tidak heran, ia segera menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Ketiga peserta ini membuktikan bahwa Indonesian Idol 2024 tidak hanya tentang bakat, tapi juga tentang kisah dan keunikan yang mampu menyentuh hati banyak orang. Mereka adalah bukti nyata bahwa mimpi besar bisa diraih oleh siapa saja. Karena viral menyampaikan bahwa uang jajannya 17 juta sebulan, Kenzi diajak ayahnya Andre Taulani untuk membuat klarifikasi di podcast Taulani TV, seperti dalam cuplikan video berikut ini. Oke, untuk pertanyaan kali ini, berapa uang jajan yang pas buat Kenzi per minggu? 5 juta per minggu. Emang Kenzi butuh apa aja? Nah, coba sebutin. pertama sekolah 5 juta mau malak lu. Uang jajan 5 juta per minggu, ngalah-ngalahin karyawan. 150 ribu berarti kan? Ya. Satu hari. Ya. Sekolah berapa hari? 5. Sekarang kaliin 150 kali 5. Kali 5. Berarti selama 5 hari kamu seminggu itu berapa? 10,
750.000. Ya kan? Betul. 750.000 seminggu. Seminggu. Terus 5 jutanya dari mana? Nah, coba hitung sebulan deh. Oke, 750.000 dikali 4. Nah, jadi hitung 750.000 kali 4 satu bulan kan satu bulan itu ada 4 minggu. Berarti 3 juta. 3 juta. Tuh, 3 juta. Kenapa kamu bilang seminggu 5 juta? Kan siap Sabtu. Setuju nggak dikasih 3 juta sama papa? Kalau buat sekolah oke lah 3 juta dong. Dan hitung-hitungan tadi itu udah cukup lah 3 juta. Ya udah, tapi kalau Bayangin 3 juta satu orang. Ini anak ada 3, berarti 3 kali 3 9 juta apa keluar tiap bulan? ya itu kalau menurut aku ya, ini kalau menurut semuanya digabung sebulan 10 juta. Buat kamu sendiri. Iya, buat aku sendiri 10 juta. Nggak usah sekolah lah. Dari video tersebut disimpulkan Andre Taulani sang ayah akan memberikan uang jajan sekolah 3 juta sebulan. Namun uang jajan di luar sekolah akan diberikan lagi oleh Andre sesuai kebutuhan putranya. Meskipun demikian, menurut perhitungan Kenzie, seharusnya uang jajan dia secara total sekitar 10 juta per bulan. Hitungan ini ditolak mentah-mentah oleh sang ayah. Hubungan antara Andre dan anak-anaknya dikenal sangat dekat dan harmonis. Andre sering membagikan momen kebersamaan dengan ketiga anaknya di media sosial, menunjukkan kedekatan mereka sebagai keluarga. Kedekatan ini juga tercermin dalam berbagai kesempatan lain, di mana Andre terlibat aktif dalam kegiatan anak-anaknya, baik dalam pendidikan maupun hobi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Andre tidak hanya berperan sebagai ayah, tetapi juga sebagai teman dan pendukung utama bagi anak-anaknya. Secara keseluruhan, hubungan Andre dengan anak-anaknya tampak penuh kasih sayang, saling mendukung, dan menjadi contoh positif bagi banyak keluarga. Kedekatan mereka sering menjadi inspirasi bagi para penggemar dan netizen yang mengikuti perjalanan hidup keluarga Andre Taulani.